Pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penyesuaian diri remaja di sekolah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri, serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri, baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun teman-teman sebaya. Pengertian penyesuaian diri dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, penyesuaian berarti beradaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Kedua, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara hidup yang memadai. Ketiga, penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya adalah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Kali ini kita akan membahas proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian, baik atau buruk secara sederhana, dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian itu, dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong untuk meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Elemen-elemen umum dan esensial dalam situasi frustasi ialah motivasi, frustasi, respon yang bervariasi, dan pemecahan untuk meredakan masalah, ketegangan dengan beberapa bentuk respon. Motivasi mengambil variasi bentuk, dan setiap bentuk dapat diarahkan kepada rintangan atau frustasi yang disebabkan oleh beberapa aspek realitas, misalnya pembatasan orang tua, hambatan fisik, aturan sosial, dan semacamnya. Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa harus merugikan atau mengganggu lingkungannya. Ada beberapa karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Keempat,
memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Kelima, mampu dalam belajar. Keenam, menghargai pengalaman. Ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba, dalam arti kalau menguntungkan diteruskan, dan kalau gagal tidak akan diteruskan. 4. Penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan lancar mencari cara lain atau mencari penggantinya. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. 6. Penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. 7. Penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. 8. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang tepat dan cermat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu utama terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Penentu-penentu tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. 2. Perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. 3. Penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. 4. Kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Kita kali ini akan coba membahas mengenai cara menyesuaikan diri di sekolah. Berikut cara untuk menyesuaikan diri remaja di sekolah, antara lain sebagai berikut. 1. Pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan pertama yaitu, sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografis sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut
pada situasi yang baru, pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. 2. Berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran-pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Ganti kalimat tersebut, penuhi otak dengan kalimat-kalimat positif seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-teman akan mengasyikkan, dan guru-gurunya pun sangat ramah. Ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari, siapkan informasi tentang sekolah barunya. Entah peraturan sekolah, atau kebiasaan guru-guru mengajar. Nah, tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah. Misalnya, sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. 4. Mengetahui aturan. Segera kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. 5. Mengikuti MPLS. Mengikuti kegiatan MPLS sangat penting bagi kalian. Masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman baru. 6. Kenali dan hormati guru. Kalian harus kenali dan hormat kepada guru yang ada. Lalu, bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakukanlah layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, misalnya bertanya pada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru di sekolah, sehingga bisa diantisipasi lebih dulu. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik, serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa, membiasakan diri untuk bertutur kata yang sopan dan bersikap santun terhadap semua guru. Hal ini akan membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam kepada setiap guru yang berpapasan. 7. Menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga, siapa yang menghargai orang lain, maka akan dihargai pula oleh orang lain. Kalimat itu harus kalian ingat dan terapkan. Selama saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana yang ringan, sehingga dapat mencairkan suasana. Tetapi kalian harus hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat keakraban terjalin. 8. Menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru. Seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal, namun yang terpenting, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan
siapa diri kita sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan membuat diri kurang nyaman, yang bisa saja terbaca oleh teman baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural, yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Sekian, dan terima kasih.